warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulidia Putri dengan NIM 2011102413074. Saya dari kelas 3G Prodi S1 Kesehatan Masyarakat. Nah, di sini saya ingin menjelaskan resum pertemuan modul 16, yaitu materi tentang gizi anak sekolah. Kata gizi berasal dari bahasa Arab, yaitu giza, yang berarti makan. Zat gizi adalah ikatan kimia yang diperlukan oleh tubuh untuk melakukan fungsinya, yaitu yang pertama menghasilkan zat tenaga, yang kedua membangun dan memelihara jaringan, dan yang ketiga mengatur proses-proses kehidupan. Jadi yang pertama itu menghasilkan zat tenaga, yaitu karbohidrat adalah sumber zat gizi paling utama yang menghasilkan energi bagi tubuh. Organik yang mengandung karbon dan karbohidrat dapat dibakar dan menghasilkan tenaga sehingga dinamakan zat tenaga. Yang kedua, pertumbuhan dan pemeliharaan jaringan tubuh, yaitu protein. Protein ini adalah bagian terbesar dari jaringan tubuh. Fungsinya untuk membentuk sel-sel yang baru, memelihara dan mengganti sel-sel yang sudah rusak. Dan fungsi ini zat gizi tersebut dinamakan zat pembangun. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu mengatur proses tubuh, yaitu mineral dan vitamin sangat diperlukan untuk mengatur proses tubuh. Mineral dan vitamin diperlukan sebagai pengatur dalam proses oksidasi atau pengikat senyawa dan oksigen, fungsi normal saraf dan otot, serta banyak proses lain yang terjadi dalam tubuh, termasuk proses menua. Zat gizi dalam proses ini dinamakan zat pengatur. Nah, di sini juga ada pentingnya gizi pada anak sekolah dasar, yaitu gizi seimbang, bangsa sehat berprestasi merupakan slogan dari gizi seimbang tadi. Makna dari slogan tersebut adalah pola hidup atau perilaku gizi seimbang merupakan syarat mutlak untuk mewujudkan generasi atau bangsa yang sehat, cerdas, berprestasi, unggul, bersaing, sehingga menjadi perhatian dan disegani bangsa-bangsa lain dalam persahabatan global. Dengan mengkonsumsi makanan yang cukup gizi secara teratur, anak akan tumbuh sehat sehingga mampu mencapai prestasi belajar yang tinggi dan kebugaran untuk mengikuti semua aktivitas sehingga menjadi sumber daya manusia yang lebih berkualitas. Nah, di sini juga ada masalah gizi yang umum pada anak sekolah. Masalah gizi pada anak sekolah umum ditemukan antara lain adalah pendek, sangat kurus, obesitas atau kegemukan, dan yang terakhir adalah anemia. Masalah gizi kurang, khususnya gizi buruk, dapat terjadi karena keadaan kurangnya zat gizi, tingkat berat yang disebabkan rendahnya konsumsi energi seperti karbohidrat, protein, dan lemak dalam makanan sehari-hari, dan atau disertai penyakit infeksi sehingga tidak memenuhi angka kecukupan gizi atau AKG. Anak yang menderita gizi kurang tidak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, sehingga dapat menurunkan kecerdasan anak. Pencegahan masalah gizi ini pada anak usia sekolah perlu dilakukan untuk menjaga anak tetap sehat, berprestasi di sekolah, dan menjadi agen perubahan perilaku sehat bagi keluarga dan masyarakat. Upaya pencegahan timbulnya masalah gizi tersebut harus memperhatikan prinsip 4 pilar, yaitu konsumsi aneka ragam pangan, perilaku hidup bersih, aktivitas fisik, dan memantau berat badan secara teratur untuk mempertahankan berat badan yang normal. Adapun pedoman gizi seimbang atau PGS
yaitu susunan makanan sehari-hari yang mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh. Pedoman gizi seimbang diperkenalkan sebagai pengganti slogan 4 sehat 5 sempurna. Ada juga 4 pilar zat gizi seimbang, yaitu yang pertama mengonsumsi aneka ragam pangan, yang kedua membiasakan perilaku hidup bersih, yang ketiga melakukan aktivitas fisik, yang keempat ada memantau berat badan secara teratur normal. Di sini juga ada pesan khusus gizi seimbang untuk anak sekolah, yaitu biasakan makan 3 kali sehari, yaitu pagi, siang, dan malam bersama keluarga. Yang kedua, biasakan konsumsi ikan dan sumber protein lainnya. Yang ketiga, ada biasakan konsumsi sayuran dan buah-buahan yang cukup. Biasakan bawa bekal makanan dan air putih dari rumah. Batasi konsumsi makanan yang cepat saji, jajanan dan makanan selingan yang manis, asin, dan berlemak. Biasakan menyikat gigi sekurang-kurangnya 2 kali sehari setelah makan dan sebelum tidur. Dan yang terakhir, hindari merokok. Nah, di sini mengapa memilih makanan dan minuman yang sehat dan aman? Mengapa ini penting? Karena agar dapat tumbuh berkembang dengan baik, peserta didik harus mengonsumsi makanan yang aman dan bergizi. Pemenuhan energi dan zat gizi peserta didik selama ia di sekolah dapat berasal dari bekal yang dia bawa dari rumahnya, dari makanan yang dijual di kantin sekolah atau makanan yang dijual oleh penjajah yang berjualan di sekitar sekolah. Pangan yang aman adalah pangan yang bebas dari bahaya biologi seperti bakteri, virus, fungi, atau jamur, parasit, cacing, dan lain-lainnya. Untuk yang kimia yaitu pewarna tekstil, pengawet, boraks, dan lainnya. Dan untuk yang fisik bisa seperti pecahan kaca dan lainnya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengurangi resiko makanan dan minuman yang kita beli terpapar oleh cemaran biologi, kimia, dan fisik. Misalnya, 1. Hindari membeli makan di tempat yang kurang bersih, atau misalnya di dekat pembuangan sampah atau tempat yang terpapar polusi seperti debu dari asap kendaraan dan lain-lain. Yang kedua, hindari membeli makanan atau minuman dari penjual yang tidak melakukan praktik kebersihan diri yang baik. Misalnya seperti kuku penjualnya panjang, kotor, atau bajunya yang kotor, memegang makanan tanpa menggunakan sarung tangan, langsung pakai tangannya, memegang makanan setelah memegang uang. Ketika kita bayar uang, dia pegang uangnya, langsung pegang makanan yang akan kita beli, seperti itu. Dan juga dia tidak mencuci tangan dalam bentuk apapun, tidak mencuci tangan sebelum ia memegang makanan yang akan ia jual. Penjual yang sedang menderita penyakit menular seperti flu, batuk, ataupun sakit kulit. Yang ketiga, membeli makan pada penjual makanan atau minuman yang menggunakan peralatan makanan yang bersih dan memiliki fasilitas cuci piring yang baik. Itu penting untuk kesehatan kita juga. Yang keempat, ada hindari menggunakan wadah dari plastik untuk makanan atau minuman yang panas. Yang kelima, ada hindari membeli makanan seperti bakso, cilok, atau lontong yang memiliki tingkat kekenyalan yang berlebihan, karena biasanya mengindikasikan makanan tersebut bisa saja mengandung boraks. Yang keenam, hindari mengonsumsi makanan yang berwarna menyala seperti merah pada saus yang merahnya tuh terang sekali.
sirup dengan berbagai warna yang mencolok seperti kuning, hijau, merah juga. Warna-warna mencolok tersebut seringkali mengindikasikan penggunaan pewarna yang ilegal. Jadi seperti rodamin B. Yang ketujuh ada hindari membeli makanan. Misalnya gorengan yang dibungkus dengan kertas kotor seperti koran. Koran itu kan untuk dibaca, tapi ini untuk gorengan. Jadi bisa saja ada debu-debu kecil yang menempel pada koran tersebut. Yang kedelapan ada perhatikan bau dan penampakan fisik makanan. Misalnya adanya jamur pada makanan, lendir, atau apapun itu saat membeli makanan. Dan yang terakhir, hindari membeli makanan yang digoreng dengan minyak yang sudah dipakai berulang sehingga warnanya menjadi lebih hitam seperti minyak jelantah. Itu bisa kita sering temukan pada penjual-penjual gorengan yang pinggir-pinggir jalan gitu. Sekian penjelasan dari saya. Semoga ibu dapat menerima. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.